Sekarang hari Minggu tanggal 17 ya, bulan 7 tahun 2022. Ya, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang-orang Kristen beranggapan juga yang mengatakan bahwa kita cukuplah kita percaya kepada Tuhan Yesus, nggak usah ke gereja. Toh banyak katanya khotbah-khotbah di TV ya. Nah, dan banyak juga orang-orang Kristen yang menyepelekan tentang gereja ya, karena ada yang beranggapan bahwa gereja itu tubuh kita ya. Nah, bagaimana kita percaya Yesus tapi tidak ke gereja? Apakah kita tetap diselamatkan? Ya, percaya Yesus adalah dasar yang utama, ya, dasar landasan yang utama pada kekristenan. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini dasarnya. Ya, dasarnya memang tidak adalah Yesus yang terutama. Apakah cukup dengan dasar itu? Belum cukup. Kalau kita membangun rumah, apakah kita cukup dengan meletakkan dasar? Tidak. Kita akan bangun lebih tinggi lagi, ya mungkin di tembok seperti ini, ya, lalu dikasih genteng. Ya, jadi dasar itu adalah utama, tetapi peletakan dasar dalam Kristus, dasar itu Kristus, ya, tidak berhenti di situ saja, tidak cukup, ya. Harus ada pembangunan lebih lanjut. Ya. Jadi sebelum terbentuk seluruhnya, ya, kita membangun rumah, dasarnya memang adalah Kristus. Ya, tetapi untuk selanjutnya bagaimana? Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 sampai 31. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 sampai 31. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31, demikian firman Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Iya. Jadi, ya, kita melandaskan dasar kita dengan iman, ya. Iman kepada Kristus. Ya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, Ya, jadi tercatat di mana itu? Sejarah, di dalam buku-buku sejarah. Itulah sebabnya ajaran para rasul ada yang lisan dan tertulis, paradosis dan yang tertulis. Ya.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi Mesias, Anak Allah yang diutus oleh Allah. Ya, jadi sebatas dengan percaya, ya, tidak cukup juga, tapi kita harus mempunyai iman. Apa sih iman? Apa iman dan bagaimana iman? Iman itu adalah ketaatan, karena dari kata henmi, ya, trust, yang arti atau bahasa Yunaninya dikatakan pisteotis atau setia dan ketaatan. Ya, jadi iman itu bukan hanya sebatas pengetahuan intelektual. Saya beriman, oh enggak seperti itu. Ya, yang penting imani saja. Ya, tidak juga seperti itu. Makanya banyak orang Kristen juga ngawur dalam melihat, ya, firman Allah ini. Ya, iman itu tidak cukup sebatas kita beriman secara intelektual aja. Saya beriman pokoknya. Saya percaya Yesus pokoknya. Gitu. Tidak seperti itu. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 5 Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang taat, ya. Jadi iman itu harus menunjukkan dengan proses ketaatan. Ya, ketaatan tentang apa? Ya, kepada Kristus. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, kapan kesempurnaannya? Iya, mati, ya, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga sempurna. Ya, mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok, ya, menjadi landasan keselamatan yang apa? Abadi. Jadi keselamatan itu dasarnya adalah kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Akan siapa? Kristus. Ya, abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi iman itu adalah ketaatan, bukan sebatas saya beriman kepada Yesus, saya punya iman, yang penting imani saja. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi untuk kita melihat konsep sudut pandang Alkitab, jangan satu comot satu udah selesai. Tapi kita harus tahu tentang bagaimana konteks-konteks sabda Allah ini menjelaskan tentang keimanan itu sendiri. Ya. Kita lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Iya. Ia selesai mengadakan penyucian dosa kapan? Pada saat ditumpahkan darahnya. Lalu dia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah atau tindisan dalam bahasa aslinya, dan gambaran wujud Allah. Ya, gambaran wujud Allah adalah firman itu sendiri. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, di tempat yang maha tinggi. Jadi iman itu bukan sekedar batas pengakuan intelektual, ya, hanya sebatas aku beriman, pokoknya beriman aja. Tetapi ada unsur ketaatan iman itu yang seperti yang diajarkan oleh kitab suci. Bukan sebatas hanya iman
dalam pemikiran kita. Ya, pokoknya beriman tok. Yang penting beriman. Ya, tidak seperti itu. Itu adalah iman yang ditolak oleh kitab suci. Iman yang hanya sebatas intelektual pemikiran. Coba kita lihat dalam Yakobus. Yakobus pasal 2. Pasal 2 ayat 24 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 24 sampai 26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Iya, jadi inilah iman ditolak. Hanya sebatas iman dan perbuatan kita aja. Itu terus. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iya, apa perbuatannya? Ketaatan. Hanya beriman tok, sebatas pemikiran kita seperti pelacur. Pelacur pun juga beriman, percaya Yesus, tapi taat nggak? Tidak. Itu sebabnya iman tanpa perbuatan-perbuatan hakikatnya mati. Ya. Jadi yang namanya iman itu harus ada ketaatan. Bukan sebatas saya beriman, kali Yesus tetap Yesus. Wah, ini bahaya. Ya. Jadi ada ketaatan yang memunculkan dari perbuatan. Dan iman ini yang bekerja melalui kasih. Ya. Karena apa? Karena dalam kita ketaatan kepada Kristus dan Kristus hadir dalam diri kita, yang timbul apa? Tentang kasih. Ya. Coba kita lihat Galatia pasal 5 ayat 6. Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman itu bekerja apa? Melalui kasih. Kasih tentang apa? Kristus. Ya. Apa sih kasih itu sebenarnya? Ya, kita lihat dalam kitab Roma 13 ayat yang ke-9 sampai 10. Roma 13 ayat 9. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Iya. Jadi orang kalau tidak kasih tidak punya iman dan tidak ada ketaatan. Ya. Apa kasih itu? Ya, yang tercatat tadi. Tidak berbuat jahat dan lain-lain. Ya. Jadi kalau iman bekerja oleh kasih, kita harus bekerja seperti ayat di atas. Ya. Jadi kasih itu ada wujudnya, bukan sebatas kita kasih aja, iman aja, tidak seperti itu. Harus ada berwujud, berdampak. Ya. Ada bentuknya juga yang harus dilakukan. Ya. Seperti juga tercatat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, itulah.
Ya, pekerjaan kasih seperti itu. Jadi kalau kita tidak melakukan pekerjaan kasih itu tersebut, berarti sama saja kita tidak beriman dan kita tidak taat. Ya, karena semua ada dampaknya tentang iman, menghasilkan ketaatan, taatan tentu menghasilkan tentang kasih. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan itulah yang menimbulkan kasih kita yang keluar sehingga kita mendampak seperti tadi. Ya, ada orang Kristen yang sering mengatakan yang penting kita percaya Yesus saja. Ya, tidak cukup sampai di situ. Ya, Yesus itu siapa? Ya, kita lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan, mengutus siapa? Anaknya, firman-Nya. Itu. Kita percaya kepada firman-Nya, berarti kita percaya kepada Bapa yang mengutus. Ya. Kita tidak percaya kepada firman-Nya, berarti kita tidak percaya kepada Bapa yang mengutus. Ya. Jadi kalau kita melihat ayat di atas, Kristus yang diutus oleh Bapa bukan Kristus yang sendirian, gitu. Jadi percaya kepada Kristus berarti percaya juga kepada yang mengutus, bukan sebatas Yesus, tetap Yesus. Jadi Yesusnya seakan-akan sendirian. Kita tidak percaya kepada yang mengutus, yaitu Bapa. Itu sebabnya ya setiap kita berdoa, ya setiap kita kalau kita lihat di WhatsApp grup, sering saya katakan Tritunggal Maha Kudus memberkati. Kenapa? Karena saya percaya akan ketiganya. Ya biasanya kita menulis ya Tuhan Yesus memberkati. Seorang tidak percaya kepada Bapanya yang mengutus. Ya, ini harus dirubah nih. Yang salah. Yang kita percaya bukan Yesus yang sendiri, tetapi Yesus yang diutus oleh Bapa. Kita lihat lagi 1 Korintus pasal 12 ayat 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Bagaimana kita bisa percaya Yesus? Karena ada Roh Kudus. Begitu juga kita percaya Yesus, berarti kita percaya kepada Ia yang mengutus. Ini Tritunggal. Bagaimana orang bisa anti Tritunggal? Saya tanya, bagaimana bisa orang anti Tritunggal? Berarti bagaimana dia bisa percaya Yesus kalau bukan karya daripada Roh Kudus? Bagaimana kita percaya Yesus kepada yang mengutus kita tidak percaya? Di sini sudah Tritunggal. Makanya banyak orang-orang Kristen anti Tritunggal, saya bingung cara bagaimana menjelaskan Alkitabnya. Ya, ini berkaitan semua. Kita percaya Yesus dan percaya juga yang mengutus. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus? Karena karya Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa menghujat Roh Kudus itu dosa besar. Karena Roh Kuduslah kita bisa percaya kepada Yesus. Itu sebabnya menghujat Roh Kudus berdosa besar. Karena apa? Otomatis kalau kita menghujat Roh Kudus, kita tidak bisa percaya kepada Yesus dan tidak percaya kepada Bapa yang mengutus. Tiga-tiganya ini. Itu sebabnya terkutuk. Dosanya tidak diampuni.
Itu loh landasannya. Ya, hati-hati. Kita sebagai anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, ya itu hati-hati dalam hal ini. Jadi saya bingung juga kalau orang-orang itu ada yang anti Tritunggal, tidak paham. Ya. Apalagi yang menjelaskan Allah itu Yesus. Terus bagaimana? Yang mengutus Yesus siapa? Allah. Jadi Allah mengutus dirinya sendiri turun ke bumi. Hanya dikacau itu. Terus bagaimana dengan Roh Kudus? Kita percaya Allah karena karya Roh Kudus. Yang mengutus Allah, ya Allah. Wah, ini jadi bahaya. Allah mengutus firman-Nya, mengambil daging manusia yang namanya Yesus. Siapa Yesus? Kurios, sebagai Tuhan atau Tuhan. Siapa Allah? Ya Bapa yang mengutus firman-Nya. Dari situ saya sudah berbeda. Ya. Jadi Tritunggal ini penting. Sebabnya tiap kita sembahyang selesai Tritunggal Maha Kudus memberkati. Itu. Ya. Jangan jadikan Yesus itu anak yatim piatu. Bilang Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak percaya kepada yang mengutus. Kita tidak percaya karya Roh Kudus. Ya. Ini sesuatu yang salah harus kita benahi. Ya. Yang benar bagaimana Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Ya. Berarti kalau kita lihat keseluruhan sumber keselamatan yaitu adalah Tritunggal. Jadi sumber keselamatan kita, kekristenan ya yang menurut daripada Alkitab ya itu adalah Tritunggal. Dan Kristus melakukan karya penyelamatan juga melalui apa? Kehendak Bapa. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kehendak siapa? Bapaknya. Karena pada saat itulah semua kehendak Bapaknya dicurahkan kepada Yesus. Matius pasal 28 ayat 18. Beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu kurios. Ya, kata Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Kurios. Jadi makna Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan kuasa itu? Bapaknya. Kehendaknya diturunkan. Jadi Yesus hadir, firman itu hadir ke bumi ini untuk melakukan kehendak Bapaknya. Ya. Berarti Yesus datang ke dunia ini bukan sendirian, tetapi diutus oleh Bapa. Jadi kalau percaya kepada Kristus, percaya juga kepada yang mengutus Dia, yaitu Bapaknya. Dia harus diterangi oleh Roh Kudus. Ya, kita dapat percaya karena Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, barang siapa mendengar perkataanku percaya kepada siapa? Yesus.
yang mengutus aku, kepada Dia Bapa yang mengutus aku, Yesus. Ya, jadi percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, percaya Yesus ya percaya kepada Bapa. Ya. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak dihukum. Jadi yang menyelamatkan kita sebenarnya adalah Tritunggal ini. Kekristenan yang menyelamatkan adalah Allahnya Tritunggal. Ya. Sejak awal sudah saya katakan, kalau Allah tidak Tritunggal, bagaimana Dia bisa menghidupkan? Yang menghidupkan adalah Roh Allah, Roh Kudus. Kalau Allah tidak Tritunggal, bagaimana Dia bisa menciptakan? Yang menciptakan adalah firman-Nya. Jadi penyembahan yang tidak punya perkataan, tidak mempunyai firman, dan tidak mempunyai roh yang hidup adalah patung. Dia mana bisa ngomong patung, mana bisa hidup. Ya. Jadi penyembahan Allah yang benar adalah Allah yang Tritunggal. Karena ini yang menyelamatkan kita, makanya dikatakan Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke hidup kekal. Ya, Yesus mengambil, ya, mematahkan maut dan bangkit dalam hidup kekal. Itulah kekekalan di dalam Yesus, berteosis dalam Yesus. Ya. Jadi pertanyaan di atas, salah satu ketaatan adalah perintah Kristus dan melakukan hukum Kristus yang harus kita taati. Ya. Jadi ketaatan itu apa? Melakukan hukum-hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 20 dan 21. 1 Korintus pasal 9 ayat 20 dan 21. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kasih. Seperti yang tadi. Ketaatan, iman menghasilkan ketaatan, ketaatan menghasilkan kasih. Itulah hukum Kristus. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Hukum kasih yang menjabarkan jelas, ya, menjabarkan semuanya. Berarti kalau gitu percaya pada Kristus itu bukan iman gitu saja kita percaya. Ya, bukan secara intelektual. Saya percaya, cukup. Ya, nggak penting ke gereja. Yang penting percaya. Saya percaya kepada Kristus. Nah, Kristus yang sendirian atau Kristus yang diutus oleh Bapa dan juga karya Roh Kudus. Ya, kita harus pertanyakan itu. Ya. Jadi percaya pada iman saja dan doktrin gitu saja adalah ketaatan atau hukum yang harus diikuti dari salah satu hukum Yesus. Ya. Percaya kita menghasilkan apa? Untuk menjadi berteosis, masuk dalam baptisan. Markus 16 ayat 16. Katakan apa? Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum. Jadi baptisan itu sangat penting. Tapi baptisan yang bagaimana? Baptisan yang mempunyai mata rantai dari para rasul. Sebab yang diperintahkan untuk membaptis adalah para rasul. Matius pasal 28 ayat 19.
Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Siapa yang diperintahkan? Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kenapa 11? Karena Yudas sudah mati. Ya. Siapa yang diperintahkan? Murid, para rasul. Dan juga mengajar. Setelah baptis ada pengajaran. Jadi baptisan itu nggak sembarangan, yang mempunyai mata rantai dari para rasul. Ya. Dan baptisan itulah yang menyelamatkan kita dan menyatukan kita kepada Kristus. Ya, Galatia pasal 26, pasal 3 ayat 26 sampai 27. Galatia pasal 3 ayat 26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Telah memakai, mengenakan, tidak telanjang. Ya. Karena kamu semua ya anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang diutus oleh Bapa dan dari karya-karya Roh Kudus. Ya. Itulah. Lalu apa? Dibaptis dalam Kristus dan mengenakan Kristus, tidak telanjang. Ya. Selama ini kan kita telanjang. Kenapa? Baptisannya bukan daripada mata rantai para rasul. Ya, karena baptisan itu penting sekali. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Kristus, dengan Allah? Ya, landasannya adalah Kristus. Dasarnya adalah Kristus. Setelah itulah baru kita membangun tembok dengan apa? Ketaatan dengan hukum-hukum Kristus. Kalau kita cuma bikin fondasi tok, kapan jadi rumahnya? Kapan mau bertumbuh? Hanya sebatas fondasi. Ya, seharusnya kita lengkapi lagi dengan bangunan temboknya. Ya. Dengan apa? Ketaatan di dalam Kristus. Masuk dalam hukum-hukum Kristus. Dalam hal ini baptisan oleh atau para romo yang mempunyai mata rantai dengan para rasul, jadi tidak bisa percaya saja pasti selamat. Tidak. Karena tadi aja pelacur percaya. Ya, legion aja percaya. Tidak. Tapi Yesus yang mana nih? Yesus yang tidak sendirian. Itu baru dasar saja. Ya. Kelanjutannya dan setelahnya ya di dalam baptisan itu sendiri, ya. Dibaptis, lalu baptisan seperti apa? Ya. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dari satu roh, satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dari satu roh, Roh Kudus. Ya. Makanya di situ ada satu baptisan. Bukan baptisan, tidak. Satu baptisan, yaitu baptisan yang mempunyai mata rantai oleh para rasul. Ya. Sehingga kita kuat di sana. Dibaptis satu roh dan satu tubuh. Ya. Apa satu tubuh? Apa sih tubuhnya? Ya. Tubuhnya adalah gereja. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23.
Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya. Coba Pak pakai Alkitab suci, baca. Nah, di sini ada lagi siapa yang bisa baca ini? Di Efesus. Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Lihat di atasnya. Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Dan dia sudah menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya, dan dia sudah memberikan dirinya sebagai kepala atas segala sesuatu kepada gereja. Pada gereja. Terus Ayat 23, yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan yang memenuhi seluruhnya dalam semuanya. iya. Yesus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Bagaimana kita percaya Yesus tidak ke gereja? Berarti kita memisahkan kepala dengan tubuhnya. Bisa nggak? Orang bisa hidup nggak? Kita nggak butuh nih kepalanya. Kita nggak butuh tubuhnya. Kita butuh kepalanya tok. Ya nggak bisa. Ketemu di? Oh enggak ya? Enggak. Kamu belajar baca Alkitab itu. Terima kasih Papa. Ya. Jadi kalau konteks dari bahasa Yunani kita nggak memahami, kita banyak referensi daripada Alkitab. Ya, Alkitab ini memang saya tidak begitu ini, tapi bagus buat referensi juga kitab suci yang memakai kalimat Yahweh, dia tidak memakai kalimat Allah. Ya, hanya saya pakai untuk referensi, ada beberapa aja, yang lainnya saya nggak setuju. Gitu. Nah, kalau kita tidak memahami bahasa Yunaninya, bahasa aslinya bagus banyak referensi Alkitab, sehingga kita bisa tahu, oh ini artinya gini. Ini versi tahun berapa ya Pak? Aduh, nggak tahu itu, lama sekali itu. Ada. Versi tahun terjemahan tahun 1970, Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23 demikian. Dan ia telah meletakkan semuanya di bawah tapak kakinya, dan memberikan dia kedudukan di atas segala-gala sebagai kepala umatnya, yaitu tubuhnya yang merupakan kemenuhan dia, yang memenuhi segala dengan segala-galanya. Iya, itu umatnya atau gereja. Jadi percaya kepada Yesus, ya. Jadi kita juga harus ke gereja. Jangan kita memenggal. Sebab Yesus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Itu sebabnya penting kita untuk gereja itu. Jangan dibilang sebatas ke gereja, nggak penting. Ini udah banyak orang Kristen yang penting percaya Yesus, nggak butuh ke gereja. Artinya telah memenggal Yesus. Ya, Yesus dipenggal. Kita percaya kepada kepalanya tok, tubuhnya nggak perlu. Wah, nanti lama-lama kayak apa tuh? Kunang. Nah, kayak kunyang. Satu kepala aja, tubuhnya nggak ada. Ya. Jadi penting sekali ya yang namanya kita ke gereja, karena itu satu paket. Kita lihat lagi yang tadi Efesus pasal 5, kita lihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-23.
Efesus pasal 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istrinya, seperti Kristus kepala umatnya. Kepala gereja. Ia pun sebagai penyelamat tubuh. Ia pun menyelamat tubuh. Jadi kita ya sama seperti Kristus menjadi kepala gereja. Ini banyak orang Kristen nih salah-salah konsep nih karena banyak belajarnya comot logi jadi kayak gitu. Yang penting imani saja. Ternyata definisi iman itu luas. Bukan berarti kita beriman begitu aja tok. Yang penting kita percaya Yesus. Ke gereja mah gampang. Gereja kan tubuh kita. Gimana? Akhirnya salah-salah semua untuk melihat dari kebenaran kitab suci. Ya. Firman Allah mengatakan bahwa Yesus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Dia yang menyelamatkan tubuh, ya, menyelamatkan kita gereja itu. Ya. Jadi percaya kepada Yesus tidak ke gereja, ya tidak diselamatkan. Bagaimana kita bisa menghasilkan iman? Iman menghasilkan ketaatan, ketaatan menghasilkan definisinya menghasilkan kasih. Jangan diambil comot iman toh. Bagaimana? Dalam pemikiran doktrin, ya ada banyak doktrin-doktrin gereja. Yang penting beriman. Akhirnya apa? Ngawur semua. Iman yang dipotong-potong. Tidak menghasilkan ketaatan dan tidak menghasilkan tentang kasih. Ya. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa kita tidak bisa memenggal sebagian firman. Kita percaya Yesus wajib ke gereja. Sebab apa? Sebab Yesus adalah kepala gereja. Gereja adalah tubuhnya. Kalau kita ngambil salah satu saja berarti kita memenggal, memisahkan kepala dari tubuhnya. Tidak bisa. Ya, itu saja yang dapat kita bagikan, kita belajar hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan